Kalau lagi di Sukabumi, kalian pasti tahu ada satu hotel di Pelabuhan Ratu yang udah terkenal sejak zaman dulu. Hotel yang memiliki kamar khusus untuk Nyi Roro Kidul. Tapi pertanyaannya, masih nyaman nggak ya buat nginep sekarang? Jawabannya tentu ada di video ini. Hai, jumpa lagi di channel Mama Indah. Ini adalah video lanjutan dari road trip ke Sukabumi. Setelah seharian eksplor pantai-pantai di Geopark Ciletuh, akhirnya aku sampai juga di tempat yang dari dulu pengen banget aku kunjungi, yaitu Grand Ina Samudra Beach Hotel. Hotel ini lokasinya persis ngadep laut Pelabuhan Ratu ya teman-teman, dan katanya jadi salah satu hotel paling ikonik di Sukabumi. Dan malam ini aku bakalan nginep nih di Grand Ina Samudra Beach Hotel. Kita lihat aja ya, apakah Hotel Legend ini masih worth it buat dijadikan tempat staycation di tahun 2026. Jujur, waktu pertama masuk suasananya itu beda banget loh teman-teman. Vibes-nya itu klasik, tenang, tapi suara deburan ombak lautnya nggak main-main. Suara ombaknya itu kedengeran banget dari lobi sini. Kebayangkan kayak gimana perasaanku sekarang? Udah pasti happy lah teman-teman. Auto nggak inget lagi nih sama beban hidup. Ditambah suara gemercik air dari kolam ikan ini juga menambah kesan rileks yang sangat menenangkan. Kalau kesini udah pasti juga disambut dengan musik khas Sunda. Jadi vibe staycationnya itu udah kerasa, padahal ini baru sampai lobby. Proses check-in di sini juga lumayan cepat. Kalian akan dilayani oleh pegawai yang ramah. Oh ya, di dekat resepsionis ini juga ada tempat bermain. Kids friendly juga ya ini tempatnya. Anak-anak yang lagi nunggu check-in nggak bakal boring deh kalau bermain di sini. Selain itu, kalian juga bisa menikmati cemilan gratis dan welcome drink yang lumayan menyegarkan. Tempat tunggu di sini juga lumayan luas ya teman-teman. Tapi ya gitu deh, kesan jadulnya tuh kental banget. Kalau kalian kesini jangan kaget atau jangan heran kalau banyak pajangan foto-foto Pak Soekarno. Secara ya, hotel ini merupakan salah satu buah karya Presiden Soekarno dalam upaya untuk meningkatkan citra Indonesia sebagai destinasi pariwisata. Dan sekarang hotel ini dimiliki oleh pemerintah Indonesia melalui PT Wijaya Karya. Ya, koreksi aja ya kalau ada yang salah. Oh iya teman-teman, Grand Ina Samudra Beach ini adalah hotel satu-satunya yang berbintang 4 yang terletak di Sukabumi. Hotel ini berada di tepi pantai Karangnaya. Hotel ini berdekatan langsung dengan Palabuhan Ratu, yaitu ibu kota dari Kabupaten Sukabumi. Dan hotel ini ya emang cukup tua. Dia itu didirikan pada tahun 1966 loh teman-teman. Makanya semua interior atau semua perabotan dan pajangan di sini tuh emang terkesan kuno, karena ya emang ini udah umurnya udah berapa tahun tuh, udah 60-an tahun. Oh my god. Tapi tenang aja, di sini tempatnya itu bersih sesuai yang kalian lihat di sini ya. Bersih dan cukup terawat. Nah, ini aku coba turun melalui akses tangga. Ini aku turun ke lantai 1. Nah, ternyata lantai 1 ini adalah akses untuk ke pantai loh teman-teman. Nah, melalui pintu ini kalian bisa keluar ke pantai. Ketika masuk kamar, kalian akan disambut dengan perabotan yang cukup usang. Ini lemarinya juga nggak ada penutupnya. Terus di sini juga ada kamar mandi yang kesannya itu lumayan jadul dengan berbagai ya perabotan yang emang jadul guys. Desainnya itu emang udah zaman dulu banget. Tapi alhamdulillah nggak ada bau, nggak ada kotoran atau masih bersih lah ya. Terus juga dilengkapi dengan hair dryer.
Nah, kesini kita disambut oleh kasur dan ada kulkas juga di sini untungnya. Ada telepon yang udah mati dan ini ada TV yang belum smart TV. Di sini juga ada meja untuk menaruh barang-barang. Dan ini dia adalah balkonnya langsung menghadap ke laut. Wow, ini sih yang paling gongnya itu balkonnya ini sih langsung bisa memandang lautan yang luas banget. Nah, untuk sekarang ini aku mau tidur siang dulu karena capek banget guys seharian kita road trip ke Ciletuh. Aku dapat kamar ini lumayan mahal loh teman-teman, sekitar 1 jutaan karena hari ini adalah long weekend dan ini adalah rencana dadakan sebenarnya. Jadi kamar ini aku booking H-2 dan ini adalah satu-satunya kamar yang tersisa untuk kami karena udah full semua guys. Ya harusnya kalau mau nginep long weekend itu memang harus booking jauh-jauh hari supaya dapat harga yang lebih affordable. Setelah istirahat, kami pun jalan-jalan ke area kolam renang. Suasana sore di sini sangat ramai tapi tetap menyenangkan. Di sini kalian bisa menikmati indahnya lautan dan suara deburan ombak. Kalian bisa santai sambil duduk di kafe, di kolam atau di private beach yang hanya pengunjung hotel ini yang bisa menikmatinya. So, meskipun ramai pengunjung, masih banyak pilihan tempat untuk bersantai di sini. Dan akhirnya pagi hari pun tiba. Grand Ina Samudra Beach Hotel ini punya cara sederhana buat bikin orang betah. Suara ombak, udara pantai yang masih dingin, dan langit pagi yang pelan-pelan menyala. Gak banyak suara di pagi hari, gak banyak keramaian, cuma ada suasana yang tenang yang bikin susah move on dan enggan buat cepat pulang dari sini. Sekarang waktunya aku breakfast di resto Grand Ina Samudra Beach. Di sini suasana restonya itu nyaman banget dan yang paling aku suka pilihan menunya lumayan lengkap. Dari makanan tradisional sampai menu yang simple ada semua di sini. Suasana restonya yang sangat indah, kalian bisa duduk sambil melihat view laut dan dengar suara ombak. Jadi sarapan di sini bukan cuma soal makanan, tapi juga suasananya yang bikin mood langsung naik di pagi hari.
Menurut aku sih ini salah satu momen paling enak kalau lagi staycation di Palabuhan Ratu, yaitu di Grand Indah Samudra Beach Hotel. Makan pelan-pelan, ngopi, terus nikmati pagi tanpa terburu-buru. Setelah selesai sarapan, kami lanjut menuju kamar paling terkenal di Grand Indah Samudra Beach ini, yaitu kamar 308 yang dikenal sebagai kamar Nyi Roro Kidul. Kami ditemani langsung oleh pegawai hotel yang akan menjelaskan sejarah dan cerita singkat di balik kamar ini. Tapi nggak boleh divideoin secara full ya. Dan jujur aja, pengalaman menginap di sini bukan cuma soal hotel atau pemandangan pantainya aja, tapi juga suasana tenang, suara ombak sepanjang malam, dan vibe khas Pelabuhan Ratu yang bikin pengalaman staycation terasa beda banget. Mulai dari pagi hari yang adem, view laut yang cantik, sampai cerita legenda yang masih terasa kuat di hotel ini. Semuanya bikin pengalaman menginap jadi lebih berkesan. Dan seperti itulah pengalaman kami menginap di sini. Semoga video ini bisa jadi referensi dan bermanfaat buat kalian yang penasaran dengan hotel legendaris ini. Sampai jumpa lagi di channel Mama Indah dan jangan lupa subscribe ya.